warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamung Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan yang lalu sudah digelar sidang di Balai Keprajuritan, yang mana di sana lengkap sudah para tokoh Ratu Gayatri bersama Mahapatih Haryotadah, Gajah Mada, Patih Daha, dan Raden Cakradara, Sri Gitarja, dan juga hadir Raden Kudomerto serta Diahwiyah dan prajurit-prajurit Bayangkara yang lain, termasuk Pradabasu, seorang prajurit Bayangkara yang sudah tidak aktif di dalam kesatuannya, tetapi terus pengabdiannya kepada Majapahit ditunjukkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam kelanjutan sidang yang mengadili para pesakitan, para pemberontak yang ada di kerajaan Majapahit, maka kemarin sudah dijelaskan bahwa yang membunuh Ajarlangsing dan yang membunuh Rakring Suramurjo adalah Gajah Enggon, yang menjadikan semua orang menjadi terkejut karena selama ini diketahui Gajah Enggon dalam keadaan perawatan di Balai Gringsing tiba-tiba muncul dan sangat mengejutkan, sehingga sidang di Balai Keprajuritan itu menjadi banyak yang histeris. Para sahabat-sahabat dari Gajah Enggon, utamanya Macan Liwung dan Gajah Gena, secara tidak disadari menjerit bukan karena apa-apa, hanya dikarenakan saking senangnya, saking gembiranya, sehingga tidak menyadari kalau dirinya menjerit di hadapan Kanjeng Ratu dan para pembesar yang lain. Tapi semuanya itu bisa dimaklumi. Bahkan Gajah Mada sendiri sampai benar-benar terkecoh oleh penyamaran yang dilakukan oleh Gajah Enggon. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya sampailah pemeriksaan yang ditujukan kepada Rangsang Komodo. Rangsang Komodo ditanyakan tentang motif dan ditanyakan tentang sebab-sebab sampai melakukan sebuah drama pembunuhan yang secara berantai. Tetapi Rangsang Komodo menutup mulutnya, tidak mau berbicara apa-apa. Akhirnya Gajah Enggon yang mewakili. Wahai Kakang, biar aku yang mewakili. Apa yang dilakukan oleh Rangsang Komodo yang tidak lain adalah Prabu Ratbumi, Bromo Ratbumi, yang merupakan kaki dan tangan seorang penjahat kelas kakap, yaitu Patih Halayudi, yang sudah 10 tahun menghilang. Kemudian tiba-tiba dikejutkan kabarnya sudah mati terbakar. Ini merupakan sebuah drama politik yang luar biasa, yang
diperankan oleh seseorang, yaitu Bromo Ratbumi, yang sudah menggunakan nama baru, yaitu Rangsang Kumudo. Motifnya sudah jelas, Kakang. Motif yang pertama adalah dendam. Dendam lama. Karena dulu pada zaman Prabu Jayanegara yang masih berkibar bendera di bawah kepemimpinan Patih Halayuda, maka orang ini sangat berjaya saat itu. Dia bisa melakukan apa saja, menumpuk harta, menumpuk kekayaan, apa saja dilakukan bisa, karena ada orang di balik kekuasaannya itu, yaitu andalannya adalah Patih Halayuda. Oleh sebab itu, orang ini adalah kaki dan tangan kepanjangan dari Patih Halayuda. Oleh sebab itu, ini adalah dendam. Kemudian yang kedua, untuk melampiaskan niatnya dendam kepada Mojopahit, dan sekaligus agar bisa dirinya berkuasa kembali, maka menebar fitnah yang mana digunakan nama Raden Kudomerto sebagai keponakannya, yang sekarang ini menduduki sebagai suami dari Dyah Waea. Ini merupakan peluang baginya. Akhirnya membuat drama adu domba, fitnah, yang semuanya itu ditujukan kepada Raden Cakradhara, sehingga seakan-akan pembunuhan-pembunuhan ini didalami oleh keluarga dari Raden Cakradhara. Oleh sebab itu, orang ini luar biasa. Dan motif yang paling tertinggi adalah apabila nanti Raden Kudomerto terpilih menjadi seorang raja, maka dirinya menjadi Mahapatih. Itu motif dan misi yang diembannya. Tentu saja ditanya bagaimanapun dia diam. Baiklah, terima kasih adikku Gajah Anggel. Demikian Kanjeng Putri sudah dijelaskan oleh Dimas Gajah Anggel bahwa motif dan latar belakangnya sudah jelas ada dua, yaitu motif dendam dan motif ingin menjadi patih Hamangkubumi di kerajaan Mojopahit. Kemudian Ratu Gayatri menoleh kepada Patih Hamangkubumi Harjotaki. Bagaimana, Paman? Menurut pendapat Paman bagaimana? Aku sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Gajah Anggel, Gusti Putri. Dan ini merupakan sebuah kejutan yang luar biasa. Karena Panji Wirodopo yang katanya adalah Bromo Ratbumi yang sudah dikecoh, kita semuanya dikecoh, sehingga seakan-akan Prabu Bromo Ratbumi ini sudah mati. Karena itulah, ini merupakan sebuah permainan politik kelas tinggi yang tidak mungkin terpikirkan oleh orang biasa, kecuali orang-orang yang pernah dekat
dengan Patih Halayuda. Oleh sebab itu, tertangkapnya Rangsang Pemuda yang tidak lain adalah Panji Wirodoko, yang tidak lain adalah nama aslinya Bromo Ratbumi. Ini merupakan sebuah kemenangan Mojopahit secara politik. Dan aku sangat bersyukur punya orang-orang seperti Gajah Mada, seperti Gajah Enggon, Pradabasu, dan Bayangkara yang lain. Sungguh ini merupakan kebanggaan bagi Mojopahit secara umum dan pribadiku sebagai Hamangkubumi Patih di Mojopahit. Demikian Kanjeng Putri apa yang saya ucapkan, dan mohon untuk dikoreksi apabila ada yang kekurangan. Baiklah Paman, saya kira sudah cukup, bahwa sudah jelas walaupun orang ini tidak berbicara, tetapi semuanya sudah jelas tergambar. Titik-titik awal hingga sekarang endingnya seperti ini. Oleh sebab itu, kemudian Raden Cakradhara mohon izin untuk menyampaikan pendapat. Wahai Bunda Ratu, aku mohon izin untuk menyampaikan sesuatu. Silakan Raden. Wahai Paman Raden Bromo Ratbumi Rangsang Pemuda, jadi kamu yang selama ini memfitnah aku dan keluarga. Aku hampir saja berkelahi dengan Raden Kudomerto. Seandainya aku tidak bisa menahan diri, karena Raden Kudomerto dengan terang-terangan menuduh aku saat di balai gereja. Dan untungnya ada yang mendengarkan, yaitu Gajah Enggon yang sudah sadar siuman, tetapi dia pura-pura masih sakit dan seakan-akan tidak mendengarkan apa-apa. Ternyata sekarang waktulah yang berkata, bukan dari mulut saya, tetapi semuanya menjadi terang benderang. Kamu begitu tega berbuat seperti itu. Tiba-tiba Rangsang Pemuda tertawa, yang mana tertawanya Rangsang Pemuda ini adalah bersifat mengejek Raden Cakradhara. Sama Raden, pamanmu Rakreng Suramurdo sama dengan saya. Tapi pamanmu tidak cukup berani untuk melakukan seperti saya. Pamanmu sudah membuat jaringan di Singosari, tetapi tidak mendapat dukungan. Hanya prajurit-prajurit terendahan yang mendukungnya. Dan gerakan-gerakan pamanmu Rakreng Suramurdo juga sama, ingin mengadu domba dengan keluarga saya, tetapi saya dahului. Jadi antara kamu dengan saya sama, kamu juga
pemberontak. Pemirsa dimanapun Anda berada, Raden Cakradhara untung ada di hadapan Gusti Ratu Gayatri. Andai kata tidak ada di hadapan sidang dan tidak ada Ratu Gayatri, mungkin orang ini mulutnya sudah remuk, dihantam kaki dari Raden Cakradhara. Karena Raden Cakradhara saat itu merah mukanya. Akhirnya buru-buru Gajah Mada langsung tangkap. Cukup Raden, silakan Anda kembali duduk seperti semula. Raden Cakradhara kemudian mengingsut mundur beberapa ingsutan karena secara tidak sengaja, karena terbawa emosi, tempat duduknya berubah. Dan akhirnya Rangsang Pemuda diperintahkan dibawa ke penjara. Prajurit, bawa orang ini, masukkan ke penjara. Akhirnya prajurit Bayangkara, 2 orang langsung mengangkat tubuh orang ini dari duduknya. Kemudian menuntunnya menuju ke penjara. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang tinggal Panji Rukmamurti yang masih sejak tadi duduk terdiam. Akhirnya Ratu Gayatri berkata kepada Gajah Mada, Gajah Mada, hamba Gusti Putri Ratu Gayatri, sekarang tiba saatnya kamu menginterogasi orang ini. Siapa orang ini? Berani-beraninya bermain-main dengan Majapahit. Terima kasih Gusti Putri. Akhirnya Gajah Mada mohon izin untuk berdiri. Kemudian mendekat seseorang yang perawakannya kurus dengan wajah dilumuri jelaga sehingga siapapun tidak bisa mengenalinya. Gajah Mada dengan gaya berjalan pelan-pelan. Kemudian saat sampai di belakang orang itu, Gajah Mada berkata, "Wahai kamu, siapakah dirimu yang sebenarnya? Di mana rumahmu? Siapa keluargamu?" Pemirsa dimanapun Anda berada, orang yang ditanya ini hanya menundukkan kepala, tidak mau menjawab. Akhirnya Gajah Mada berputar ke depan. Kemudian dia berjongkok. Kemudian menarik dagu orang itu ke atas. Kemudian ditanya sekali lagi, "Siapa dirimu?" "Baiklah, kalau kamu tidak mau berkata." "Prajurit, hamba Gusti Patih, sini."
Maka Jayabaya maju ke depan, ambil kelereng dan air, ya, bersihkan wajahnya orang ini dan semuanya. Karena dia tidak mau berbicara, biar matahari yang menyuruh bicara. Lepas bajunya semuanya, bersihkan wajahnya, lepas bajunya, jemur sampai kering. Langsung Jayabaya dan beberapa orang dari Bayangkara bertindak untuk mengambil kelerek. Kelerek itu adalah buah yang bisa mencuci, sifatnya seperti sabun. Tiba-tiba orang yang diam tadi berkata, baiklah, aku akan bicara. Tapi janji, jangan sampai melepas baju saya. Pemirsa dimanapun ada berada, kenapa? Dia takut melepas bajunya. Karena Gajah Mada sebenarnya sudah curiga. Orang yang dihadapi ini laki-laki apakah perempuan? Karena melihat suaranya seperti perempuan. Hanya dia memakai kumis palsu. Apalagi wajahnya dilabur dengan jelaga. Dan potongan tubuhnya seperti perempuan. Tetapi dia tidak mau mengaku. Karena itu, dengan ancaman membuka baju, pasti dia akan malu dan ketahuan jati dirinya kalau dia adalah perempuan. Oleh sebab itu dia buru-buru mengatakan, mau mengaku. Baiklah, aku katakan, aku adalah Nyai Rakrian Tanja. Betapa terkejutnya orang yang hadir saat itu. Ternyata dia seorang perempuan, yaitu istrinya Ratanja. Terus terang aku katakan, aku dendam kepada Mojopahit karena suamiku dibunuh. Siapa yang bisa membuktikan kalau yang membunuh Prabu Jayanegara itu adalah Ratanja? Katakan, apakah Gajah Mada sebagai saksi? Justru aku mengatakan yang membunuh Jayabaya itu adalah Gajah Mada. Kemudian mengkambing hitamkan suami saya, yaitu Ratanja, karena dia tahu kalau Ratanja itu adalah bermusuhan dengan Prabu Jayanegara, sehingga orang percaya kalau dia meracuni Prabu Jayanegara. Sebenarnya yang meracuni adalah Gajah Mada ini sendiri. Betapa terkejut, sungguh berani orang ini. Gajah Mada merah padam wajah karena dituduh di hadapan Ratu Gayatri. Ayo, sekarang kamu, Gajah Mada, berkata apa kamu? Buktikan kalau Ratanja itu
yang meracuni Prabu Jayanegara. Semuanya ini adalah pokal gawemu, kelicikanmu. Pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh. Tetapi semua orang tidak percaya terhadap ucapan dari Nyai Ratanja. Apalagi Bunda Ratu Gayatri dan Hamangkubumi Aryatada, karena mereka semuanya adalah saksi. Aryatada menjadi saksi saat Haryotila, ayah angkat dari Gajah Mada ini, menghadap kepada Raden Wijaya Jokomodo, sehingga Hamangkubumi Haryotila menyaksikan bahwa Jayanegara, putranya Raden Wijaya, dipersaudarakan dengan Jokomodo, yaitu anak angkat dari Patedaha Haryotila. Sehingga mana mungkin dia membunuh Jayanegara. Kemudian Bunda Ratu keempat-empatnya juga dititipi sebuah wasiat yang diberikan Raden Wijaya saat beliau yang mau mati, agar menurut kata-kata dan gagasan-gagasan, tingkah laku dari Gajah Mada. Karena Gajah Mada oleh Raden Wijaya sudah dianggap sebagai seorang guru di Mojopahit. Dia yang menciptakan undang-undang Majapahit. Oleh sebab itu, tuduhan yang dilontarkan oleh Nyai Ratanja ini tidak sedikit pun mempengaruhi pikiran Bunda Ratu Gayatri, Patih Haryotada, dan prajurit-prajurit Bayangkara yang lain. Apalagi Gajah Enggong, apalagi Pradabasu, Macan Liwung, Gajah Geneng, dan Lembu Pulung, semuanya paham tentang Gajah Mada yang memiliki ketulusan hati. Dia hanya bekerja hanya untuk Majapahit, bukan punya pikiran yang macam-macam. Dan juga secara akal, andai kata yang meracuni Prabu Jayanegara itu Gajah Mada, apa motifnya? Ternyata Gajah Mada saat Prabu Jayanegara sudah dalam keadaan meninggal, apa yang dilakukan? Andai kata dia punya maksud ingin merebut kekuasaan, tentu setelah meninggalnya Prabu Jayanegara, akhirnya semuanya dikuasai. Kemudian ada susunan-susunan yang menjadikan dirinya diakui menjadi raja. Tidak ada. Nah, inilah yang akhirnya apa yang dituduhkan Nyai Ratanja itu tidak didengar oleh orang-orang yang ada di tempat itu.
Tiba-tiba, pemirsa, ada seseorang yang tanpa diduga, tanpa izin, tanpa permisi, berdiri, kemudian mendekati Nyai Ratanja. Orang yang gigi-giginya hitam, rambutnya amburadul, wajahnya sungguh dengan bedak pupur yang tidak teratur, kemudian pakaiannya awut-awutan. Kemudian dengan cepat dia mendekati Nyai Ratanja, dan tanpa basa-basi langsung kepalanya Nyai Ratanja ini dipukulnya dari depan dan dicoloknya matanya, sehingga menjadikan orang yang hadir di tempat itu kaget. Berani-beraninya orang ini, bahkan sampai-sampai Hamangkubumi Haryotana berdiri. Hentikan orang itu. Hamangkubumi sampai bilang seperti itu. Alangkah terkejutnya setelah orang ini berkata, yang pertama mohon ampun kepada Ratu Gayatri. Dia memperkenalkan diri bahwa aku adalah Dyawiyat yang sedang menyamar. Luar biasa. Semuanya menjadi tertegun. Kemudian orang yang sangat malu adalah Hamangkubumi Haryotana. Kemudian dia duduk sambil mengelus dadanya. Napasnya seakan-akan terhenti ketika Dyawiyat mengatakan, aku Dyawiyat yang sedang menyamar. Kemudian bakyunya, yaitu Sri Gitarja, terperanjat melihat adiknya yang berulah seperti itu. Dalam hatinya, kok bisa sampai punya ide seperti itu. Tetapi beda dengan apa yang dipikirkan oleh Bunda Gayatri, Ratu Mojopahit. Karena sudah tahu sifat dari anaknya yang kedua ini. Dia cerdas dan memiliki banyak akal, berani menyampaikan pendapat. Itu adalah Dyawiyat. Akhirnya Bunda Gayatri mempersilahkan Dyawiyat untuk berkata, agar unek-unek yang ada di dalam hatinya terbebaskan. Dyawiyat kemudian bertanya, benarkah kamu ini istrinya Ratu Yantanda? Kamu berarti yang mengirimi aku 3 ular yang kamu kemas di dalam buah, di dalam keranjang yang di dalamnya ada 3 ular. Sengaja kamu mengirimi itu kepada saya untuk membunuh saya. Benarkah itu kiriman? Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba Nyai Ratanja tertawa melengking tinggi sambil matanya yang satu mengeluarkan air mata karena dicolok oleh Dyawiyat. Dia mengatakan, sungguh sangat memalukan kamu. Kamu anaknya raja, tapi akhlakmu rendah, tidak tahu malu.
suka mengganggu suami orang lain. Gara-gara kamu, Ratanca cintanya hanya separuh hati kepada saya. Karena itu, kamu wanita yang tidak tahu malu. Pemirsa dimanapun Anda berada, tidak tunggu lama, secara refleks, karena dia lihat ada di depannya, langsung mulutnya ditapuk, ditampar dengan keras oleh Diawi. Kemudian Gajah Mada langsung tanggap, karena ini nanti akan terjadi adu mulut perempuan sama perempuan yang sangat memalukan keluarga Majapahit. Akhirnya Gajah Geneng seret dia, masukkan ke penjara. Langsung Gajah Geneng berdiri, dan orang ini tidak pakai dituntun, langsung dia diseret agar mulutnya yang kotor itu tidak berbicara di hadapan seorang ratu Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang selesai. Rangsang Komodo sudah diseret ke penjara. Kemudian Panji Rupamurti yang tidak lain adalah istrinya Ratanca juga sudah diseret ke penjara. Dan Gajah Mada juga memerintahkan semua yang terlibat agar diberikan hukuman yang setimpal. Akhirnya semuanya diam. Tiba-tiba Bunda Gayatri berkata, "Wahai Patih Gajah Mada, Patih Daha, dan Paman Hamangkubumi Harjotada, ini mumpung semuanya kumpul, sambil mata Ratu Gayatri menyapu semua yang hadir, tiba-tiba menatap ke arah Raden Kudomerto yang sejak tadi dia mengikuti. Kamu, Raden Kudomerto, sekarang aku ingin bertanya kepada kamu. Ini semuanya disaksikan oleh banyak orang. Para pembesar, Patih Gajah Mada, Paman Patih, Hamangkubumi Harjotada, dan semua Bayangkara, termasuk Cakradhara, ada Diawiya, dan ada juga Sri Gitarji, semuanya lengkap. Aku bertanya kepadamu, benarkah kamu sebelum menikah dengan Diawiya sudah menikah dengan wanita yang lain? Betapa terkejut, pertanyaan yang sungguh sangat menohok, sehingga Raden Kudomerto saat itu berpikir kilat. Kalau dia mengatakan sudah mempunyai seorang istri, apa jadinya? Bayangannya jelas dihukum mati, apalagi disaksikan oleh banyak orang. Tetapi kalau saya berbohong, masih mending. Andai kata saya bohong, pasti akan masih diurus, tidak langsung mendapatkan hukuman, masih ada kesempatan. Lagi pula, tidak ada yang bisa membuktikan kalau saya punya istri. Oleh sebab itu, langsung secara cepat Raden Kudomerto mengatakan, mohon ampun Bunda Ratu Gayatri, semuanya itu adalah fitnah.
Saya hanya memiliki satu istri, yaitu dia. Saya tidak punya yang lain. Baiklah, itu pengakuanmu dan disaksikan oleh banyak orang. Saya kira sudah clear, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Dan sidang hari ini, pengadilan sudah selesai dengan baik. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Paman Pate, Gajah Mada, dan pasukan Bayangkara, Prada Basu, dan Gajah Anggon, semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan kalian semuanya adalah para pramung projo yang sangat baik. Sampai di sini, pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya sidang selesai. Dan semuanya bubar. Pemirsa dimanapun Anda berada, Gajah Mada, Gajah Anggon, Prada Basu, semuanya di dalam pikiran berani-berani berbohong kepada Bunda. Dia sudah punya anak, sudah punya istri, tapi berani mengaku tidak memiliki istri. Dia hanya punya satu istri, yaitu dia. Tapi rupa-rupanya, menurut saya, katanya Gajah Mada, Bunda Ratu Gayatri mengapa tidak mengejar? Nah, ini menunjukkan bahwa Ratu Gayatri juga tidak mau mempermasalahkan terlalu panjang. Oleh sebab itu, aku pun juga tidak mau untuk mengurusi semuanya ini, karena sudah dinyatakan selesai. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya sidang sudah selesai. Pemirsa, ada satu orang yang sejak tadi dia matanya menyapu ke sana kemari. Ada yang dicari, yaitu dia menyapu satu persatu orang yang hadir di situ. Yang dicari adalah dia menung. Dia tidak kelihatan. Tiba-tiba dia muncul. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemanakah dia menung? Mengapa dia menghilang dari tempat itu? Dan kemana? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus acara ini awal hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.